Report Bab 6, Produksi Kalimat, Buku Psikolinguistik karya Sunjono Dardjowijoyo. Produksi kalimat. Studi mengenai produksi kalimat hanya dapat dilakukan secara tidak langsung. Kita memproduksi kalimat yang diujarkan, di mana pembicaraan senyap atau pause ketika dia ragu, dan mengapa dia senyap dan ragu, serta kesalahan-kesalahan apa yang dibuat oleh pembicara ini. Senyapan atau pause. Tidak semua orang dapat berbicara lancar untuk semua topik pembicaraan. Pada umumnya, orang berbicara sambil berpikir, sehingga makin sulit topik pembicaraan, makin besar jumlah senyapan yang muncul. Kekeliruan. Kekeliruan dalam bicara dapat disebabkan oleh kilir lidah atau oleh penyakit apasia. Kilir lidah. Kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya, sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dia maksud. Apasia. Apasia adalah suatu penyakit wicara, di mana orang tidak dapat berbicara dengan baik, karena adanya penyakit pada otaknya. Penyakit ini umumnya muncul karena orang tadi mengalami stroke, yakni sebagian dari otaknya kekurangan oksigen, sehingga bagian tadi menjadi cacat. Unit-unit pada kilir lidah. Kekeliruan fitur distintif. Kilir lidah yang unitnya adalah fitur distintif terjadi bila yang terkilir bukannya suatu fonem, tetapi hanya fitur distintif dari fonem itu saja. Contoh, clear blue sky menjadi clear blue sky. Kekeliruan segmen fonetik. Kekeliruan yang lebih umum adalah kekeliruan yang jumlah fiturnya lebih dari satu. Contoh, with this ring I D wed menjadi with this wing I D red. Kekeliruan suku kata. Tidak mustahil pula bahwa kekeliruan terjadi pada suku kata. Dalam hal ini, hampir selalu yang tertukar itu adalah konsonan pertama dari suatu suku dengan konsonan pertama dari suku lain. Contoh, kepala menjadi kelapa, seminar menjadi senimar. Kekeliruan kata. Kekeliruan ini terjadi bila yang tertukar tempat adalah kata. Contoh, tank of gas menjadi gas of tank, atau go for broke menjadi broke for go. 2. Lupa ingat dan latah. Ada satu gejala lain dalam wicara yang berkaitan dengan ingatan kita. Gejala seperti ini dalam bahasa Inggris dinamakan gejala tip of the tongue. Dalam bahasa Indonesia, di buku ini diusulkan istilah lupa ingat. Latah. Gejala lain yang unik adalah gejala latah. Latah adalah suatu tindak kebahasaan di mana seseorang, waktu terkejut atau dikejutkan, mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang dia katakan. 3. Proses pengujaran. Perwujudan kata dari tahap konseptualisasi sampai dengan artikulasi digambarkan oleh Rulos 2004 dengan model Weaver++. Weaver++ adalah singkatan dari Word Form Encoding by Activation and Verification. Tanda plus menunjukkan versi yang lebih lengkap dari sebelumnya. Model ini diciptakan oleh W.J.M. Levert pada tahun 1989. Artikulasi kalimat. Proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan keadaan aparatus ujaran kita saat itu. Kecepatan ujaran tentu saja mempengaruhi proses ini, karena makin cepat seseorang berbicara, makin sedikitlah waktu yang dimilikinya untuk memproses semua instruksi ini. Sebagai akibatnya, bunyi-bunyi itu makin tidak akurat dan bahkan bisa pula terjadi kekeliruan. Bagaimana kekeliruan terjadi? Karena kecepatan ujaran atau karena alasan-alasan yang lain. Bisa saja kata atau kalimat yang diujarkan itu menjadi keliru.